Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita pasti ditolong dan disertai oleh Tuhan. Pagi hari ini, mari kita kembali sama-sama merenungkan akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Tema renungan pagi hari ini adalah minyak untuk melihat. Bapak Ibu, ayat ini ditujukan kepada jemaat Laodikia. Ya, bagaimana di sini dikatakan menasihatkan supaya untuk membeli. Yang pertama adalah emas, yang kemudian selanjutnya adalah minyak. Minyak adalah bicara tentang urapan, Bapak Ibu. Dan biarlah pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana penting sekali lagi minyak itu dalam kehidupan kita, urapan dalam kehidupan kita. Dan urapan tidak lain bicara tentang apa? Tentang kuasa, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mulai melihat bagaimana untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau di ayat ini dikatakan belilah minyak. Kalau kita bandingkan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-1, untuk bagaimana bisa kita mendapatkan minyak, dikatakan demikian. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang membeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Menarik kalau dikatakan belilah. Bapak Ibu, di sini dikatakan bagaimana ayat ini mengatakan bahwa kita membeli bukan dengan uang atau dengan kekayaan jasmani, tapi di sini kita menerimanya tanpa membeli. Artinya bagaimana? Artinya bahwa untuk menerimanya, untuk membelinya, sekali lagi bukan dengan uang atau kekayaan jasmani, tapi dengan pengorbanan. Apa itu pengorbanannya? Yaitu dengan kita bertekun dalam doa. Sebagaimana kita melihat dalam gereja mula-mula di dalam loteng Yerusalem, ketika murid-murid mereka ada di loteng Yerusalem, mereka berdoa, mereka bersahati, mereka bertekun untuk menantikan janji Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan janjinya sebagaimana Yoel pasal 2:38. Tuhan mencurahkan kuasanya kepada mereka ketika mereka dengan tekun berdoa menantikan janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita melihat untuk mendapatkan minyak sekali lagi bukan dengan kita membeli dengan uang, dengan kekayaan jasmani, tetapi lewat pengorbanan, lewat ketekunan kita di dalam doa menantikan janji Tuhan. Sebab itu mari biarlah hari-hari ini bagaimana untuk kita bisa melihat, menerima minyak, menerima urapan. Biarlah setiap kita hari-hari ini juga mau tekun kembali dalam doa. Kita mau senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau merindukan kuasa Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mau tekun berdoa menantikan janji Tuhan, maka kuasa Tuhan itu juga boleh dinyatakan dalam hidup kita. Hari ini pertanyaannya, apakah kita masih merindukan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Tapi mari biarlah firman Tuhan katakan, belilah minyak, mintalah urapan daripada Tuhan. Dan sekali lagi kita menerimanya bukan dengan membelinya dengan kekayaan jasmani atau dengan uang, tetapi dengan pengorbanan lewat ketekunan kita dalam doa. Sebagaimana murid-murid di loteng Yerusalem menantikan janji Tuhan, maka saya percaya kuasa itu juga dicurahkan bagi kita. Biarlah gereja Tuhan hari-hari ini juga rindu kembali melihat ada kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dalam gereja lokal kita. Dan saya percaya biarlah kita minta kepada Tuhan, mari Tuhan nyatakan lagi kuasa-Mu. Dan lewat ketekunan, lewat kesungguhan kita dalam doa menantikan janji Tuhan, maka saya percaya bagaimana janji Tuhan Yoel pasal 2:38 juga digenapi bagi kita gerejanya di akhir zaman. Terimalah kuasa Tuhan bukan dengan uang, bukan dengan emas dan apapun, tetapi dengan ketekunan di dalam doa. Maka saya percaya kuasa itu kembali dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kiranya pagi hari ini kami rindu melihat lagi kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, gereja-Mu di akhir zaman. Di tengah keadaan situasi hari-hari ini Tuhan,
Engkau Allah yang sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kami. Dan kami rindu biarlah pengalaman di Loteng Yerusalem itu juga menjadi pengalaman kembali dalam kehidupan kami di gereja akhir zaman. Kami rindu lagi melihat kuasa Tuhan dalam gerejamu hari-hari ini Tuhan. Dicelikanlah mata iman kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memiliki dan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami, dalam pelayanan kami. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami mau bersahati, bertekun di dalam doa, kuasa Tuhan itu dicurahkan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan nyatakan dalam kehidupan gereja mula-mula, demikian juga bagi kami di akhir zaman ini Tuhan. Mari Tuhan nyatakan lagi kuasa-Mu atas gereja-Mu, atas kehidupan kami, atas seluruh Tuhan keluarga kami apapun. Tuhan hari-hari ini kami boleh melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pagi hari ini setiap kami yang juga merindukan kuasa Tuhan, yang kami menantikan kuasa Tuhan, Tuhan melawat setiap kami yang mendengar Tuhan, merenungkan firman-Mu dan membuka hati bagi Engkau. Pagi hari ini kuasa Tuhan berlaku atas setiap kami, dimanapun kami berada. Karena Engkau Allah Maha Kuasa, Engkau Maha Hadir yang sanggup menjawab doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati gereja lokal kami. Tuhan memberkati Tuhan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, kami boleh melihat benar-benar kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan gereja lokal kami. Tuhan mengurapi Bapak Gembala, Tuhan mengurapi para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, dan setiap jemaat-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami boleh melihat ada kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.